Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis finansial dan ekonomi pada perencanaan wilayah. Ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, analisis net present value. Yang kedua, analisis benefit cost ratio. Yang ketiga, internal rate of return. Yang keempat, analisis economic internal rate of return. Yang kelima, analisis payback period. Dan yang terakhir, analisis life cycle cost. Yang pertama adalah analisis NPV atau net present value. Metode net present value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung NPV adalah sebagai berikut. Kriteria kelayakan NPV adalah NPV lebih besar daripada 0, berarti investasi akan menguntungkan atau layak. Dan jika NPV kurang dari 0, maka investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Sedangkan analisis kelayakan finansial adalah finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Yang kedua adalah analisis benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Persamaannya adalah sebagai berikut. Kriteria kelayakan BCR adalah jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Namun, jika BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Yang ketiga adalah analisis internal rate of return. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek, dengan persamaan sebagai berikut. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan trial and error. Yang keempat adalah analisis economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya, dengan persamaan sebagai berikut. Kriteria kelayakan EIRR. Apabila nilainya lebih besar dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Namun, apabila nilainya lebih kecil dari 12%, maka proyek tersebut tidak layak. Yang kelima, analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut. Kriteria kelayakan payback period sendiri adalah suatu investasi yang dilakukan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir adalah analisis life cycle cost. Life cycle cost analysis merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA di pekerjaan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang,
maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Demikian presentasi tentang analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.